siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom Mbak Saudara semua, selamat malam. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan lanjutan pada malam hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami dan membimbing setiap kami. Saat ini Tuhan, kami perlu Tuhan, kami perlu firman-Mu Tuhan untuk menuntun setiap jalan kami. Berkati kami apa yang Engkau ingin sampaikan pada malam hari ini, biar kami dapat terima dan kami tetap belajar setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini kita akan ambil dalam Hakim-Hakim 18 ayat 1 sampai dengan 13 dengan tema Parung Sembahan Mika dirampas oleh Bani Dan. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Dan pada zaman itu, suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu, mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu, Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka. Semuanya orang-orang yang gagah perkasa, yang berasal dari Zora dan Esitalon, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, "Pergilah menyelidiki negeri itu." Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, "Siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini?" Katanya kepada mereka, "Begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya," kata mereka kepadanya. "Tanyakanlah kiranya kepada Allah supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil," kata imam itu kepada mereka. "Pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan." Sesudah itu pergilah kelima orang itu. Lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram, menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Esitalon, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, "Apakah yang kamu dapati di sana?" Jawab mereka, "Bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu, dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malasan untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram, dan negeri itu luas di sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya aku telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi." Lalu berangkatlah dari sana, dari Zora dan Esitalon, 600 orang dari kaum suku Dan, diperlengkapi dengan senjata. Mereka maju, lalu berkemah di Kiryat Yearim di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahane, dan sampai sekarang letaknya di sebelah barat Kiryat Yearim. Dari sana mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim dan sampai di rumah Mika. Demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini, di mana kita diperintahkan mungkin sama Tuhan
untuk kita pergi ke negeri yang sudah Tuhan janjikan, di mana mungkin kita harus melihat situasi, kondisi, dan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan hari ini mari kita belajar untuk kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini, dan besok kita akan lanjutkan ayat yang ke-14. Mari saudara, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Dan kami percaya besok pun Tuhan kami akan melanjutkan firman ini, dan ada sesuatu hal yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah Tuhan, kami tetap ada dalam jalan-Mu Tuhan, dan kami tetap memegang teguh setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu menjadi pelita buat hidup kami, dan menjadi terang buat jalan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi